Pemirsa, rencana pemetaan masjid guna menangkal radikalisme dan terorisme ini menuai kontroversi. Meski tidak menyebutkan lokasi secara pasti, instansi kepolisian meyakini sejumlah masjid menjadi tempat penyebaran radikalisme. Pertanyaannya, benarkah demikian? Instansi Kepolisian Republik Indonesia berencana melakukan pemetaan masjid guna menangkal radikalisme dan terorisme. Rencana ini disampaikan oleh Brigjen Polisi Umar Effendi selaku Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri. Meski tak menyebut lokasi secara pasti, instansi kepolisian meyakini betul sejumlah masjid menjadi tempat penyebaran radikalisme. Pengaruh komunitas atau kalangan terdekat lingkungan tempat tinggal, seperti keluarga, lingkungan kerja, sekolah, organisasi, aktivitas keagamaan, hobi, dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak, mohon maaf. Jadi masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam nih. Ada yang hijau, ada yang... Pihak Majelis Ulama Indonesia pun turut mempertanyakan rencana pemetaan masjid yang bertujuan memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Namun MUI justru menilai hal ini dapat berpotensi menyinggung umat Islam. Saya bilang kalau kita bicara soal terorisme dan radikalisme, maka pemetaannya pun tidak hanya masjid, harusnya dipetakan dengan yang lain. Cuma niat baik saya pikir dari Polri itu adalah bagaimana ingin memutus mata rantai dan jejaring dari terorisme ini yang berakar dari radikalisme. Hanya saja ketika disebutkan hanya pada satu rumah ibadah menyebutkan masjid, maka tentu tersinggung kita. Masjid apa yang dipetakan sehingga menimbulkan kecemburuan. Saya tawarkan sebenarnya bukan pemetaan masjid, tapi peta dakwah. Peta dakwah itu lebih komprehensif, yaitu kita bisa melihat peta keormasan kita, namanya komunitas keislaman kita, bahkan dengan non-muslim juga bagaimana tempat-tempat tertentu, sehingga ketika melakukan dakwah lebih terarah. Tapi kalau mau memetakan tentang terorismenya, itu bukan di masjid, tetapi komunitas biasanya mereka nggak melakukan kajian di masjid. Kalau mana digambarkan dengan pertemuan-pertemuan di masjid, itu tidak biasanya ya, bukan di masjid. Yang ada itu adalah pertemuannya malah di luar masjid, dan biasanya sembunyi-sembunyi. Terorisme itu sembunyi-sembunyi. Makanya kalau saya mendorong untuk menangkal terorisme, agar masyarakat belajar agama kepada guru yang dikenal, dan juga dipahami oleh masyarakat sebagai ahli agama, kemudian mengajarkannya secara terbuka. Mengapa pemerintah tidak bisa terlalu masuk kepada masjid-masjid? Karena masjid kita swadaya, mulai dari cara membangunnya sampai cara meramaikannya. Hal senada diungkapkan cendekiawan Muslim Azumardi Azra. Ia menilai rencana ini tidak realistis. Apa yang mau dilakukan ini mungkin nggak realistis ya. Kenapa? Karena pertama jumlah masjid di Indonesia itu banyak sekali, sekitar 800.000 menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kala. Itu jumlah masjid di seluruh Indonesia itu lebih dari 800.000, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ini kalau mau dipetakan ya, itu bukan pekerjaan yang sederhana, itu buang-buang dana saja ya. Saya kira yang perlu dipetakan itu adalah penceramahnya. Ya, karena apa? Karena bukan masjidnya yang radikal. Yang radikal itu ada mungkin sebahagian kecil penceramah. Lalu, akankah instansi kepolisian tetap menjalankan rencana ini di tengah munculnya berbagai kritikan? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas mengenai hal ini telah bergabung sejumlah narasumber, ada Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Muhammad Syaukilah, ada juga Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Imam Adaru Kutni, dan juga pakar psikologi forensik sudah bergabung sama kami di studio saat ini, Bang Reza Indragiri. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke BPET MUI dulu, Pak Muhammad Syaukilah. Pak Syaukilah, sudah sejauh mana sebenarnya rencana yang dikemukakan oleh pihak kepolisian terhadap MUI mungkin sudah dilibatkan dalam hal ini? Terima kasih, selamat sore semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Dir Kamnek itu adalah sambutan ketika halakoh kebangsaan dengan tajuk optimalisasi
Islam wasatiyah dalam pencegahan ekstremisme dan terorisme. Jadi yang beliau sampaikan menurut hemat saya adalah dalam kerangka pencegahan dan menawarkan sinergisitas. Sinergisitas antar komponen bangsa untuk bisa mereduksi ekstremisme yang berbasis kekerasan yang juga sudah menjadi menjadi agenda dari kita semua, dan kita sudah tahu bahwasanya sudah ada RUN PA gitu ya. Nah, itu dalam semangat itu pencegahan dan sinergisitas saya memandang pernyataan dari Pak Umar tadi itu dalam kerangka itu. Yang kedua, apabila kita lihat pemetaan yang dimaksud ini, saya sih melihat ya bahwasanya saya lebih nyaman menggunakan rumah ibadah ya, di mana dalam konteks terorisme yang ada di Indonesia sudah ada ketetapan dua kategorisasi ya, religious based extremism atau terorisme, lalu kemudian separatis gitu ya, separatis teroris gitu. Jadi dalam konteks ini juga sebetulnya bisa juga digunakan untuk memotret rumah ibadah yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut hemat saya. Dan kalau kita lihat dalam konteks rumah ibadah yang ada selama ini, memang karena saya ini dari kajian terorisme SKSG UI, kami juga menemukan dalam data-data itu ada rumah ibadah yang digunakan untuk propaganda, ada rumah ibadah yang digunakan untuk konsolidasi, bahkan ada rumah ibadah yang digunakan untuk deklarasi baiat ISIS. Jadi memang mungkin kategori yang seperti ini yang perlu dalam tanda kutip ya, izin saya, itu perlu kita rangkul secara baik. Dengan formulasi Islam wasatiyah gitu ya, Islam dalam konteks keindonesiaan, sehingga apa yang kemudian kita khawatirkan ya, Islam yang ramah, yang rahmatan lil alamin, yang wasati, yang setengah moderat, itu bisa kita rasakan sampai akar rumput. Mungkin itu penjelasan dari saya. Pak Syokila, ini pembahasnya kemarin itu mengenai rumah ibadah secara keseluruhan semua agama atau hanya spesifikasi masjid saja? Kalau kemarin memang diskusi itu hanya disampaikan soal ini Mbak, di pembukaan halakoh gitu, di mana ketika itu beliau menyampaikan ada kategori, sampaikan soal masjid ini, forum pemetaan. Menurut saya sih dalam konteks pencegahan kita juga harus memiliki baseline data. Nah, ini yang kemudian perlu kita diskusikan lebih jauh, baseline datanya seperti apa, indikatornya bagaimana, sehingga tidak ada satu hal yang dalam tanda kutip menyakiti satu kelompok atau agama tertentu. Ini yang mungkin perlu kita diskusikan ke depan, sehingga tidak ada kecurigaan atau misalkan kegaduhan di sana sini. Niatnya baik untuk mencegah ekstremisme, mendorong supaya aksi terorisme itu tidak muncul dari rumah ibadah gitu ya, karena faktanya saya sudah sampaikan demikian. Dengan tagline Islam wasatiyah, saya pikir MUI bisa mendorong gitu ya, supaya seluruh rumah ibadah yang ada itu terjamin dari sisi kemoderasiannya gitu. Baik, Pak Syokila, kalau tadi dikatakan ada sejumlah masjid yang sudah tadi terindikasi tadi ya Pak Syokila bilang begitu, apakah DMI juga memiliki catatan yang sama, dan juga bagaimana kemudian nanti psikologi yang dirasakan oleh umat ketika ada rencana seperti ini? Kita bahas lepas jeda, tetap bersama kami di Kabar Petang.